Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita belajar muatan PPKN KD 3.1 mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ustazah, silahkan simak video yang ustazah berikan ini ya. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak ustazah bisa buka buku antum halaman 10 muatan PPKN KD 3.1. yaitu mengenai penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah antum apakah yang dimaksud dengan Pancasila? Ya, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Panca 5 artinya sila dasar. Nah, nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan kita mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Anak ustazah masih ingat bunyi Pancasila? Ustazah ingatkan kembali ya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila selain sebagai dasar negara Republik Indonesia disebut juga sebagai falsafah negara atau juga sebagai ideologi terbuka. Penerapan sila pertama. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita ketahui ya nak ya, bahwa agama yang ada di Indonesia ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sila ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita selalu bersyukur dengan segala yang ada di alam semesta sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Lalu kita menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, ini ada contohnya ya nak ya. Merawat tanaman merupakan salah satu cara kita mensyukuri anugerah Allah. Lalu memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Penerapan sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, kita mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, tidak adanya perbedaan ya nak ya. Lalu kita mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Kita harus mengembangkan sikap tenggang rasa, lalu saling menyayangi sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, gemar membantu, misalnya membantu korban bencana alam, membantu teman kita lagi kesusahan. Lalu penerapan sila ketiga. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia, mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara. Kita rela berkorban
kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah, salah satu contoh nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Selain itu, bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah, bergotong royong membersihkan lingkungan, bisa juga. Lalu kita merawat tanaman bersama keluarga. Nah, ini termasuk contoh sikap kita yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga. Lalu kerjasama itu ada manfaatnya, nak. Pekerjaan yang tadinya berat terasa lebih ringan. Lalu pekerjaan akan lebih cepat selesai, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, memperkuat semangat kebersamaan dan menumbuhkan rasa peduli kita terhadap sesama. Penerapan sila keempat. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna bahwa pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat itu adalah hasil keputusan. Nah, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan-persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, kita lebih mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambilkan keputusan untuk kepentingan bersama. Bukan keputusan kita saja yang harus dituruti, tapi kita harus mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Lalu ada contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Dengan cara melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda lingkungan, mengikuti pemilihan umum, mengikuti pemilihan ketua kelas yang kita lakukan di kelas ya, nak ya. Nah, itu contoh pengamalan atau penerapan sila keempat. Yang terakhir, sila kelima pada Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sejak lahir dan batin. Nilai-nilai yang terkandung dan pengamalan sila kelima Pancasila, kita bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, harus menghormati hak-hak orang lain, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Lalu kita harus sederhana ya, nak ya, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan suka memberi pertolongan kepada orang lain, menghargai hasil karya orang lain. Nah, inilah materi kita hari ini. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ada latihan ya, nak ya. Anak Ustazah amati gambar di bawah ini, lalu jawab soal dari A, B, dan C. Yang A, kegiatan pada gambar pengamalan Pancasila keberapa dan ini, nak ya. Tujuan kegiatan tersebut apa? Lalu sikap antum jika diajak untuk kegiatan tersebut bagaimana? Itu ya, nak ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika anak Ustazah masih ada yang kurang dipahami, silahkan WA Ustazah secara japri. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Anak-anak Ustazah tetap semangat. Ingat ya, nak ya, kalau keluar rumah antum harus cuci tangan. Dari mana-mana pun antum harus cuci tangan. Jaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.